Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Kaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Kaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Ku sembahkan ini hatiku, Tuhan, menyembah-Mu, Yesus. Kaulah hidupku, Tuhan, Kaulah pengharapanku, Kaulah pujaanku, Yesus. Haleluya. Ku sembahkan, Kaulah kekuatan kami, Kaulah pengharapan kami, Tuhan Yesus. Ku sembahkan, ku tinggikan Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tinggikan Engkau, Tuhan, ku puji nama-Mu, Yesus. Haleluya. Tuhan, pagi hari ini kami datang untuk menyembah-Mu, Yesus. Sebab itu kami mau berkata, Yesus, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku
mau menyembahmu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Kaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini saya ajak bersama-sama kita buka dalam Bilangan pasal yang ke-13. Kita akan melihat sebuah kisah yang sering kita kenal, sering kita baca, 12 pengintai yang dikirim oleh Musa untuk melihat tanah perjanjian. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar apa yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Dan mari saya ajak saudara buka di pasal yang ke-13, Bilangan pasal 13. Dan kita akan baca mulai ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30. Nah, saya potong kisahnya, jadi di awal dikirimlah 12 pengintai, nama-namanya tercantum di situ semua, dan yang 10 kembali dengan datang dan mengatakan bahwa enggak bisa, tanah itu penuh raksasa, menakutkan, kita bisa ditebas habis, kita enggak bisa ngapa-ngapain di sana. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa masuk raksasa tok isinya. Tapi ayat yang ke-30 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. 34 sudah tidak ada. Ayat 33 ayat terakhir, saudara. Saudara, kalau kita lihat beberapa ayat ini saja, saudara, ini sesuatu yang kita hadapi hari-hari ini. Ayo maju, lakukan. Mau gak iso, angel, sulit.
gak mungkin aku bisa menang. Wis terminal iki wis gak mungkin menang, wis pasti kalah lah saya. Saya gak mungkin menang. Saya ingin tanya kepada saudara, mereka ini mengintai atau mereka sudah menginjakkan kaki masuk ke dalam, saudara? Tapi kalau saudara lihat dari ayat 31, 32, 33, kesimpulan mereka itu seolah-olah mereka sudah mendiami tanah itu selama waktu yang panjang. Atau dalam bahasa kita sekarang, seolah-olah kita ini sudah menghadapi masalah itu. Sehingga kita bisa katakan aku kalah, tidak mungkin. Wong itu isinya raksasa dan tidak ada yang bisa kita nikmati. Coba ayat yang ke-32. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 31. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Belum dihadapi, tapi berkata tidak bisa. 10 pengintai. 12 yang dikirim oleh Musa, 10 mereka kembali dengan berita yang modelnya seperti itu. Ayat-ayat ini berbicara apa kepada kita pagi hari ini, saudara? Di dunia ini kita bisa memilih 2 hal. Yang pertama, mempercayai apa yang kita lihat. Yang kedua, mempercayai Tuhan kita. Kalau kita mempercayai apa yang kita lihat, maka kesimpulan yang akan kita ambil, saudara, itu akan mempengaruhi hidup kita. Manusia akan menjadi sangat negatif, selalu negatif, tidak pernah positif. Sehingga tercetaklah sebuah pola pikir yang negatif. Segala sesuatu belum dilakukan, gak bisa. Segala sesuatu belum dicoba, gak mungkin berhasil. Segala sesuatu belum diapa-apakan, saudara bilang sudah kalah. Nah, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Saudara, mereka ini bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Mereka ini dilindungi oleh Tuhan. Saudara belajar kisah Musa. Kira-kira kisah ini setelah mereka mengalami mujizat atau mereka belum ditolong oleh Tuhan sama sekali, saudara. Bayangkan, mereka inilah bangsa yang melihat laut itu terbelah. Mereka inilah bangsa yang melihat tiang awan, tiang api. Tapi saudara, ketika diperhadapkan dengan sesuatu yang duniawi, maksud saya sesuatu yang kasat mata, yang kelihatan, mereka lupa bahwa Tuhan mereka itu sanggup mengatasi yang kasat mata. Mereka lupa bahwa samudra aja dibelah kok. Dan mereka menyimpulkan kalau raksasa pasti saya kalah. Karena saya kecil. Saya belalang, mereka raksasa. Dan pasti mereka menganggap saya belalang. Nah inilah. Ini yang dinamakan sebuah teori yang sungguh amat rumit. Saudara perlu belajar teori ini. Teori ini dipelajari bertahun-tahun dan kesimpulannya ditemukan. Teori ini dinamakan satu kata, bulat, saudara. Ini bulat pikirannya, saudara. Lebih kesimpulannya dibuat aneh-aneh. Kami ini belalang, mereka raksasa, kami pasti hancur. Oh, tanah itu isinya tidak ada apa-apanya. Tanah itu tidak karu-karuan. Sudahlah, tidak bisa dinikmati. Coba saudara lihat ayat yang ke-27. Apa yang Yosua dan Kaleb katakan? Yosua dan Kaleb apa yang mereka katakan? Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Beda berita. Wah, isinya raksasa tok. Memang betul, banyak ada penghasilan yang enak-enak banyak. Tapi isinya raksasa tok. Bayangkan saudara, kalau saudara hidup dengan orang yang seperti ini. Saudara datang, shalom apa kabar? Embo yo. Gak jelas hidupku ini gitu.
Saudara yang lagi down mungkin ya, saudara lagi mengalami masalah. Saudara ketemu dengan orang seperti itu. Apa kabar Pak? Maksud saudara supaya saudara dapat firman Tuhan dari mulutnya gitu. Tapi yang keluar dari mulutnya, saya juga enggak tahu hidup saya ini gimana loh. Bisa sama-sama down jatuh dan bisa sama-sama ndak ke gereja. Wes, nek ngono gak usah nang gereja ya. Gak ono bedane. Ya wes gak nang gereja. Nang ndi? Mbok wes. Sembarang wes nang JT pelayan nek minggu. Nah, misalnya. Saya nak menyalahkan yang lari ndak. Ini contoh saja. Saudara, kalau hidup kita adalah seperti 10 pengintai ini, maka mari kita belajar untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda. Masalah itu ada, pasti ada. Tidak mungkin masalah itu tidak ada. Ada sebuah teori yang mengatakan mengapa tanah Kanaan itu didiami oleh suku Enak. Ada yang mengatakan bahwa karena memang Tuhan meletakkan mereka di sana supaya mereka menjaga harta karun itu. Karena harta karun itu diperuntukkan untuk orang Israel. Supaya tidak ada bangsa lain yang mengambil, tapi bangsa Israel yang mengambil. Dan kita lihat sejarahnya memang nantinya bangsa Israel yang mendiami tanah Kanaan. Tapi bukan generasi yang ini, setelah itu. Jadi saudara intinya apa? Apa yang selama ini kita takutkan? Apa yang selama ini kita khawatirkan? Loh tidak mungkin, tidak mungkin. Ternyata kalau sudah disiapkan bagi kita oleh Tuhan, pasti akan jadi milik kita. Tapi jalan mana yang kita pilih? Jalan keraguan-raguan, enggak pasti, atau percaya. Oh percaya itu menembus segala kemustahilan saudara. Enggak mungkin loh saudara, belalang lawan raksasa menang belalang, enggak mungkin. Tapi kalau belalang itu atau bangsa Israel disertai oleh Tuhan, pasti menang. Mari katakan pada diri saudara, saya pasti menang. Saya pasti berkemenangan. Dalam nama Yesus. Pasti menang saudara. Saudara jangan berpikir, oh saya ini wong cilik. Loh saudara jangan bilang saudara wong cilik. Lah wong saudara ini ada Tuhan yang berjalan bersama saudara. Saudara bukan wong cilik. Saudara ini wongnya Gusti, pangeran. Saudara ini anak-anaknya raja segala raja. Saudara berjalan kemanapun saudara pergi. Saudara membawa nama Yesus di dalam hidup saudara. Sehingga apapun yang saudara hadapi, ada satu nama yang bisa menolong saudara. Amin saudara. Jadi kalau kita nanti keluar dari tempat ini, bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Mudah saudara. Jangan takut lebih dulu sebelum percaya kepada Tuhan. Aduh gak iso. Karena apa? Orang timur, saya orang timur, saudara orang timur. Kebiasaannya adalah apa? Terlalu mendetail. Semuanya itu ditelaah, kemudian dicari kesalahannya, baru kesalahan itu diungkit-ungkit. Contohnya, menghadapi masalah, cari sumber masalahnya apa, baru kita keluarkan kesimpulan, ya wis kalah. Tidak mungkin bisa menang. Wis lah, aku kalah, wis tidak tahu aku harus dilakukan. Tapi saudara, kalau bukan orang timur, tapi orangnya Tuhan, itu beda. Menghadapi masalah, jeder. Apa yang dilakukan? Ya wis, salah, percaya sama Tuhan. Nah, kita belajar dari 12 pengintai ini. 10 bilang, oh negerinya ini tidak karu-karuan. Isinya tidak karu-karuan. Tapi yang 2 bilang, oh ayo masuk. Itu diserahkan bagi kita. Kita pasti akan menang. 2 sikap yang berbeda. Saudara mau mayoritas atau minoritas? Yang minoritas 2 orang bilang masuk, ayo masuk. Tuhan sudah berikan itu bagi kita. Kita pasti bisa menang. Kita pasti bisa menang. Yang mayoritas berkata tidak bisa. Kita ini belalang, mereka raksasa. Bagaimana caranya masuk tanah itu? Manakah saudara? Mungkin pagi hari ini, saya tidak tahu. Saudara bangun pagi, kemudian mandi, saudara berangkat ke tempat ini, ada beban yang berat, yang belum bisa diselesaikan. Mungkin firman ini
bisa menjadi jawaban bagi saudara, bukan mungkin, pasti jadi jawaban untuk saudara. Ketika saudara bingung, maju ndak. Kalau bersama dengan Tuhan Yesus dan saudara berjanji mau menyenangkan Tuhan, katakan maju. Amin saudara. Mari sama-sama maju. Saya juga ikut maju. Saudara juga maju. Kita maju bersama-sama. Amin saudara. Asal maju ke jalan yang benar. Uang saya habis, di situ ada bank, tak maju. Loh, ngapain maju? Tak rampok loh. Ya enggak bisa saudara. Maju itu dalam kebenaran, menyenangkan hati Tuhan, kita maju sama-sama. Amin saudara. Tuhan ada bersama dengan kita. Kita kembali ke Bilangan pasal yang ke-13. Coba saudara lihat ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 dan 18 dikatakan, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negev dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. 19. Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu. Dan bagaimana 20, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah di sana ada pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Musa sudah memerintahkan dengan jelas, tolong kasih saya kabar, tanahnya baik atau tidak baik. Tanahnya bisa didiami atau tidak bisa didiami. Dan kalau baik, tolong bawakan hasil bumi dari tanah itu. Simple perintahnya. Nah yang 10 ini, 10 pengintai ini, karena sudah lihat, sudah takut dulu sebelum melakukan. Waktu lihat, langsung mereka ambil yang negatif. Tidak bisa ditempati. Waduh, tidak ada apa-apanya. Dan bangsa raksasa itu, kalau kita diinjak, kita jadi perkedel, kita hancur, tidak bisa masuk. Dan saudara, kalau kita renungkan baik-baik, saya dan saudara seringkali ketika menghadapi masalah, puji Tuhan kalau saudara enggak, adalah seperti 10 pengintai ini saudara. Saya mengakui, karena saya manusia. Ketika menghadapi sesuatu yang tidak bisa kita pahami, kita ini cenderung berkata, Tuhan, tidak bisa ini Tuhan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Gimana ini Tuhan? Tapi saudara, mari pagi hari ini kita sama-sama belajar. Belajar dari Yosua dan Kaleb. Yosua bukan orang yang sempurna. Tapi Yosua adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya karena dia menyenangkan hati Tuhan, kita semua tahu bahwa dia adalah panglima militer pertama bangsa Israel. Dari mana kita tahu bahwa dia panglima militer pertama? Tuhan menyuruh dia untuk memimpin bangsa Israel lawan orang Amalek. Dan menang. Dan memang sempat dia mengalami kekalahan ketika Tuhan perintahkan, habiskan semuanya, jangan disisai apapun. Tapi Yosua masih ngasih sisa, saudara. Jangan Tuhan, kalau dihabiskan semua kasihan. Nawar sama Tuhan. Semua tokoh di Alkitab ada kelemahannya. Ini menunjukkan apa? Mereka manusia, sama seperti kita. Yosua dan Kaleb, mereka tampil berbeda. Mereka melawan mayoritas. Mereka berkata, baik tanah ini, mari kita masuk. Mari pagi hari ini, kalau keadaan di sekeliling kita adalah mayoritas negatif, mari kita menjadi seperti Yosua dan Kaleb. Kita positif, kita tetap percaya, tetap menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara masih ingat hari Sabtu kemarin kita belajar, tetap percaya. Jangan mundur, tetap percaya.
Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Saya ingin tanya, coba saudara, kalau kita menghadapi masalah yang kita sendiri tidak bisa pahami, ini masalah macam apa, kita tidak bisa menemukan akar permasalahannya, dan kita dituntut untuk menyenangkan hati Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Apa? Oh, saya akan pelajari Alkitab, saya akan eksegesis. Allah, jangan eksegesis lah. Saudara buka Alkitab aja pasti malas. Iya, yang kena di dalam hatinya, iya aku, gitu saudara. Ketika saudara menghadapi masalah yang berat, ketika saudara menghadapi masalah yang, apalagi teman-teman di sekeliling saudara itu berkata, waduh lah kok ngene, uripmu saiki nak, cak, kok ngene, bagaimana ini, kok nang gereja, lah nang gereja kok kayak ngene, lo tambah saudara, iya yo, kok nang gereja, sekarang gereja yo, ndak murtad kok, ndak, tapi ndak ke gereja. Apa yang bisa saudara lakukan ketika masalah itu lebih besar dari daya pikir kita? Yang bisa kita lakukan cuma satu, percaya. Bagaimana cara kita percaya? Seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika naik di atas kapal di tengah danau Galilea. Ketika mereka menghadapi badai, secara manusia sebagai nelayan khususnya, kalau sampai mereka minta tolong pada Tuhan, berarti mereka tidak bisa lagi menghandle. Seharusnya nelayan itu cakap dalam menghadapi badai. Tapi badai yang ditulis di dalam Markus itu, saudara, pasal 4 itu, sudah terlalu berat bagi mereka mungkin. Sampai mereka, Tuhan, bangun Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus bangun? Oh iya, saya akan tenangkan gitu, enggak. Mereka dihardik terlebih dahulu. Sebelum menghardik badai, mereka dibilangi, kamu ini tidak percaya tak? Kamu ini kurang percaya ya? Nanti saudara baca di rumah kisahnya. Baru setelah itu Tuhan berkata, badai diam. Badai sering diasosiasikan dengan masalah yang tidak bisa kita tangani. Badai apa yang sedang kita hadapi? Kalau Tuhan Yesus dalam Alkitab bisa menenangkan badai dengan berkata, diam, tenanglah. Berarti Tuhan juga bisa menyelesaikan masalah kita. Hanya satu jalan keluarnya, saudara. Bagaimana cara menyenangkan Tuhan ketika kondisi kita tidak baik? Kalau kondisi kita baik, kalau kondisi kita menyenangkan, memuji Tuhan itu sungguh hal yang mengasihkan. Tapi ketika kita berat, ketika kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, buka mulut untuk berdoa aja sulit, cuman satu, taruh dalam hati ini, percaya pada Tuhan. Maka kita akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saudara baca Bilangan pasal yang ke-14, saudara tidak usah buka sekarang. Dari ayat pertama sampai ayat ketiga, bangsa yang mendengar laporan dari 10 pengintai itu, apa yang mereka katakan? Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami mati. Saya, istri, anak-anak dibawa ke sini supaya mati, tak Musa. Saudara, berita yang negatif itu bisa membuat seseorang yang tadinya melihat mujizat Tuhan bisa berubah seperti itu. Mari pagi hari ini tetap percaya. Meskipun di depan kita itu raksasa. Loh, itu diberikan bagi kita. Iya, tapi isinya raksasa. Kita kayak belalang. Mari kita belajar dari Yosua dan Kaleb. Kalau Tuhan sudah memberikan, kalau Tuhan sudah memberikan hari depan penuh harapan, Dia tidak pernah gagal. Pasti akan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ayat yang ke-8, Yosua dan Kaleb berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara,
Tuhan itu berkenan kepada kita. Amin. Kalau Tuhan tidak berkenan kepada kita, maka hari ini kita tidak ada di tempat ini kok saudara. Mari pagi hari ini sebelum kita meninggalkan tempat ini, secara pribadi dengan Tuhan katakan, Tuhan, aku percaya kok. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap percaya. Mari ambil waktu sejenak untuk berkata-kata kepada Tuhan, karena ini kesempatan yang baik pagi hari ini. Haleluya Yesus. Buat hati saudara mantap, katakan aku percaya, aku percaya. Aku percaya Tuhan. Dengan adanya kemustahilan, berarti akan ada mujizat yang terjadi dalam hidupku. Oh, aku percaya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Hinara masyaka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau mengakui bahwa kami sering tidak percaya kepadamu. Tapi pagi hari ini, kami mau belajar untuk terus percaya. Karena percaya kepadamu itu menyenangkan hatimu. Tuhan, mari Tuhan. Jamah lubuk hati kami yang paling dalam. Kau yang mengetahuinya Tuhan. Dan kami izinkan Engkau untuk mencabut segala hal yang tidak benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami izinkan Tuhan. Dan biar hati kami dipenuhi dengan pengucapan syukur dan iman percaya kepadamu. Sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari buka kedua tangan kita saudara yang terkasih. Di dalam nama Yesus, panjang hari ini kita semua tetap percaya kepada Tuhan. Karena kita semuanya sudah diberkati dan kita semua sehat. Kita dibungkus dengan darah Yesus. Kehidupan kita menyenangkan Tuhan. Berhasil, beruntung, memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, mari semua yang percaya sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan berkati kita semua.